Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Pabrik sarung tangan di Deli Tua ludes terbakar. Jelang pilkada di Tapanuli Selatan, petugas keamanan TPS jalani rapid test. KPU Simalungun ajak warga gunakan hak pilih. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pabrik sarung tangan yang berada di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Senin sore ludes terbakar. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin produksi. Dua pekerja mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Satu pabrik sarung tangan di Jalan Karya Jaya, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Senin sore ludes terbakar. Api diduga berasal dari salah satu mesin produksi sarung tangan yang berada di belakang pabrik. Beginilah suasana kebakaran yang terjadi di pabrik sarung tangan PT Samrok Manufacturing Corpora. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mesin produksi yang berada di belakang pabrik. Api terus membesar karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Sebanyak 12 unit pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan dan Deli Serdang turun ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Hampir 3 jam petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan si jago merah. Menurut Sekretaris Kecamatan Deli Tua, pihaknya mendapatkan informasi ada 2 orang pekerja sebagai operator mesin yang menjadi korban luka bakar dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Ia juga mengatakan belum mengetahui pasti penyebab kebakaran dan masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian. Ini kebakaran ini pabrik Samrok yang memproduksi sarung tangan yang berada di lingkungan 6 Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua. Ada korban jiwa, Bang? Menurut informasi yang kami terima, untuk sementara korban ada yang luka-luka, ada 2 orang yang sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Tapi kondisinya masih selamat? Masih dalam pemeriksaan di rumah sakit. Bang, penyebabnya apa, Bang, sejauh ini? Untuk penyebab kebakaran ini kami belum dapat info. Nanti kita tunggu informasi dari aparat yang berwenang untuk memberikan informasi terkait penyebab kebakaran yang terjadi di pabrik ini. Sementara itu, ratusan pekerja pabrik sarung tangan tersebut langsung berhamburan keluar dari pabrik untuk menyelamatkan diri karena panik. Akibat kejadian tersebut, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, proyek pembangunan jembatan tol Tebing Tinggi Parapat terendam banjir. Proyek ini diduga menjadi penyebab tanggul jebol sehingga banjir merendam ribuan rumah di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Inilah jembatan tol Tebing Tinggi Parapat yang berada di atas Sungai Sibarau di Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi yang masih dalam tahap pembangunan. Selain debit air yang tinggi, jembatan ini diduga menjadi penyebab jebolnya tanggul Sungai Sibarau sepanjang hampir 200 meter. Akibatnya air luapan Sungai Sibarau merendam ribuan rumah di Kelurahan Brohol dan Kelurahan Lala. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi mengatakan, penyebab utama banjir di Kota Tebing Tinggi adalah curah hujan yang tinggi di bagian hulu Sungai Sibarau. Namun Umar membenarkan jika sebagian fondasi jembatan tol dibangun di atas tanggul jembatan Sungai Sibarau. Namun ada kelurahan baru yang terkena, yang mengalami dampak yang cukup besar, yaitu di Kelurahan Brohol. Ini akibat tanggul di Sibarau yang terputus dan menyebabkan tanggul tersebut lebih kurang 200 sampai 300, hampir 300 meter. Dan inilah yang menggenangi Kelurahan Brohol dengan jumlah jiwa 3.362 jiwa yang terkena di situ. Itu penyebab terputusnya apa, Pak? Apa betul karena proyek pembangunan jembatan tol tersebut, Pak? Di sini ada bersama kita proyek pembangunan jalan tol dari HNW dan Waskita.
sebenarnya dominan nomor satu adalah memang debit daripada air yang cukup tinggi. Over daripada debit tersebut itu bisa dibuktikan. Yang kedua, memang ada rembesan karena sebagian daripada tanggul tersebut terkena daripada pembuatan jembatan. Dan ini sudah disanggupi oleh Waskita dan HNW untuk menutupi sisi-sisi yang masih terbuka yang bisa menyebabkan air masuk ke Kelurahan Brohol tersebut. Sementara itu, pelaksana proyek pembangunan jembatan tol Purwohari mengatakan pihaknya akan segera memperbaiki tanggul yang jebol tersebut jika air banjir sudah surut. Terus hal apa yang sudah dilakukan Pak itu tentang kalau di sana sampai dengan tadi pagi jam 5 sampai jam 8 itu kan air masih tinggi, jadi masih belum bisa diarahkan. Kita nunggu surut dulu, habis itu nanti kita gerakkan alat untuk bisa membendung tanggul yang kena air dari hulu. Itu sengaja direndahkan atau gimana? Karena kita lihat dari situ terputus di bawah abutmen itu. Di sana kemarin sudah saya timbun, sempat saya timbun. Kemudian kemarin sore kan sempat air naik, jadi ada yang hanyut. Dan nanti kalaupun nanti surut kita perbaiki lagi. Oke. Hingga kini banjir di Kota Tebing Tinggi sudah mulai berangsur surut. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa, aksi unik yang dilakukan warga di saat air banjir yang meluap di badan jalan. Puluhan warga menyempatkan mencuci motor di pinggir jalan besar Desa Banjar, Kabupaten Asahan. Aksi cuci motor yang dilakukan warga ini sempat membuat macet lalu lintas. Inilah aksi sejumlah pengendara motor yang melintasi di jalan lintas Desa Banjar, Kabupaten Asahan. Puluhan sepeda motor berhenti di pinggir jalan untuk memperbaiki sepeda milik warga Asahan dari dalam kota maupun dari luar kota. Puluhan kendaraan sengaja berhenti hanya untuk mencuci motor mereka. Kesempatan ini diambil warga saat luapan air sungai Dua Hulu yang terjadi Selasa siang hingga sore hari. Aksi mencuci di jalan yang dilakukan warga ini sempat membuat kemacetan. Sejumlah pengendara mengaku mencuci motor di tengah banjir hanya mengambil kesempatan saja agar motor menjadi bersih dan sambil bermain. Ini dari Sukaraja. Sukaraja. Ya, Sukaraja, Dam Sukaraja. Banjir ini ya Bang ya? Ya, banjir Bang. Iya. Sudah berapa hari ya banjirnya ini Bang? Udah ada lah hampir sebulan setengah gitulah. Ini lagi bersihkan dari apa ini Bang, kereta ya? Iya, dari pulang kerja lah tadi. Iya. Ya ini dari banjir ya Bang, kami memanfaatkannya untuk kereta lah gitu kan Bang. Jadi memanfaatkannya itu apa ya Bang? Ya. Sering orang nyuci kereta di sini Bang? Semenjak ini ada banjir kayak gini, sering lah Bang. Namun aksi ini tidak perlu ditiru karena mencuci motor di pinggir jalan selain berbahaya juga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Jelang pilkada di Tapanuli Selatan, petugas keamanan TPS jalani rapid test. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sehari sebelum pemilihan serentak, Polres Tapanuli Selatan melakukan rapid test terhadap seluruh personil yang bertugas pengamanan di TPS. Rapid test ini untuk memberikan kepastian kesehatan terhadap anggota, sehingga saat pencoblosan warga tidak merasa takut datang ke TPS. Pelaksanaan rapid test terhadap anggota Polri dan TNI yang bertugas di TPS ini dilaksanakan di lapangan Sarasi, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Rapid test diberikan kepada 192 anggota Polri dan 60 orang personil Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Para personil TNI dan Polri ini nantinya akan bertugas di seluruh TPS yang ada di Tapanuli Selatan.
Pengambilan rapid test ini untuk memastikan anggota TNI Polri yang bertugas tidak berisiko menularkan COVID-19 kepada warga yang akan mencoblos, sehingga masyarakat yang melaksanakan pencoblosan merasa aman dan tidak takut datang ke TPS. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman menyampaikan, TNI dan Polri harus menjadi garda terdepan dalam penerapan protokol kesehatan, sehingga akan menjadi contoh bagi masyarakat. Untuk rapid test tentunya kita sebagai petugas pengamanan TPS ya bersama-sama rekan TNI maupun Brimob memastikan memang bahwa anggota kita ini memang dalam kondisi yang sehat, tidak tertular oleh pandemi COVID-19 ini. Itulah gunanya diadakan rapid test. Ada berapa personil yang di rapid test, Pak? Rapid test tadi sesuai dengan apa yang ada di sini, kebetulan dari rekan TNI ada 60, dari Brimob ada 30, kemudian personil yang melaksanakan PAM TPS ini sebanyak 162 personil. Dalam Pilkada Tapanuli Selatan kali ini, Polres Tapsel bersama TNI akan melakukan pengamanan di 731 TPS yang tersebar di seluruh Tapanuli Selatan. Ajan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, guna mengamankan dan memastikan kelancaran saat proses pemungutan dan penghitungan suara atau putung suara Pilkada 2020, sedikitnya 1.350 petugas gabungan dari TNI Polri disiagakan di 1.644 TPS yang tersebar di 3 Kabupaten Labuhan Batu, Labusel, dan Labura. Polres Labuhan Batu bersama Kodim 0209 Labuhan Batu menggelar apel pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak di wilayah hukum Polres Labuhan Batu di lapangan IKA Bina Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sedikitnya 1.350 petugas gabungan dari Polres Labuhan Batu, BKO Polres Langkat, BKO Satbrimob Polda Sumut, dan BKO TNI AD Kodim 0209 Labuhan Batu akan mengamankan proses putung suara di 1.644 TPS di 22 kecamatan se-Labuhan Batu Raya. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, petugas gabungan ini akan disebar di seluruh tempat pemungutan suara dan patroli. Dengan 8 pom TPS terbagi 11 pola pengamanan, yakni 7 pola pengamanan aman, 3 rawan, dan 1 khusus. Serta untuk mencegah klaster baru COVID-19, petugas akan dilengkapi dengan APD. Ada sekitar 1.350 personil gabungan TNI Polri yang nanti standby melakukan pengamanan di tersebut, baik yang pengamanan TPS maupun sebagai tontindak. Tontindak ini fungsinya adalah mereka akan melakukan patroli semua wilayah, termasuk juga menjadi pasukan pengumpul jika terjadi gangguan di lapangan. Sementara Dandim 0209 Labuhan Batu Letkol Infantri Asrul Kurniawan Harahap menyebutkan, pihaknya berharap petugas di lapangan dapat bekerja dengan maksimal untuk menjaga kondusivitas di TPS masing-masing dan bagi masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada petugas penyelenggara pilkada. Menyiapkan 370 personil untuk siap kita bukakan dan mereka berada di TPS. Namun karena kekurangan kita personil, tidak semua TPS ada TNI Polri, namun kita bebankan di setiap TPS dimonitor oleh 1 orang personil Kodim. Harapannya dengan personil ada di lapangan, segianya mampu melaksanakan tugas dengan baik, mampu mengamankan dan menjaga kondusivitas di setiap TPS yang ada, sehingga pelaksanaan pilkada berjalan tertib, aman, dan lancar. Seribuan pasukan gabungan ini akan mengawal di 1.644 TPS yang tersebar di 3 kabupaten, yakni Labuhan Batu sebanyak 1.061 TPS, Labuhan Batu Selatan 683 TPS, dan Labuhan Batu Utara 900 TPS. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, KPU Kota Binjai, Sumatera Utara sejak Senin mulai mendistribusikan logistik pilkada ke-37 kelurahan di Kota Binjai. Rencananya distribusi ini akan dilaksanakan selama 2 hari.
Distribusi logistik pada Pilkada di Kota Binjai, Sumatera Utara sejak Senin mulai didistribusikan KPU Kota Binjai ke 37 kelurahan. Distribusi logistik akan dilaksanakan selama 2 hari. Logistik yang didistribusikan meliputi surat suara, tinta, APD, dan sejumlah logistik lainnya yang dibutuhkan di TPS. Senin kemarin pendistribusian dipusatkan di Kecamatan Binjai Timur dan Kecamatan Binjai Utara. Sedangkan di hari kedua distribusi dilakukan di 3 kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Binjai Kota, Binjai Selatan, dan Binjai Barat. Ketua KPU Kota Binjai Julvan Effendi mengatakan, distribusi logistik dilaksanakan selama 2 hari dengan dikawal petugas kepolisian dan Bawaslu. Selain distribusi logistik, KPU Binjai juga akan memusnahkan kelebihan surat suara dan surat suara rusak yang telah disortir. Ya, hari ini kita untuk memfokuskan distribusi logistik di Kecamatan Binjai Timur dan Kecamatan Binjai Utara. Target sendiri berapa hari Pak? Kita targetkan itu 2 hari, dimulai tanggal 7 hari ini sampai dengan tanggal 8. Mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan lancar dan terdistribusi di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Binjai ini. Di Pilkada Kota Binjai sendiri, daftar pemilih tetap sebanyak 179.560 pemilih yang tersebar di 5 kecamatan dan 37 kelurahan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2020, KPU Daerah Kabupaten Simalungun mengajak warga untuk tidak takut menggunakan hak pilihnya di tanggal 9 Desember mendatang. Warga juga diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan saat berada di TPS. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengimbau dan mengajak warga masyarakat agar tidak takut untuk datang ke tempat pemungutan suara di Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun pada 9 Desember 2020 mendatang. Walaupun pilkada di tengah pandemi COVID-19, namun KPU memastikan keamanan dan kenyamanan warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Selain itu, warga juga diingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan saat berada di TPS dan wajib menggunakan masker. Demi kenyamanan warga pemilih, KPU juga akan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di setiap TPS. Melalui upaya ini, diharapkan berlangsungnya pilkada terlaksana dengan aman dan nyaman, tidak menimbulkan klaster baru COVID-19 di TPS. Kami dari KPU Kabupaten Simalungun menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun untuk beramai-ramai hadir ke TPS 9 Desember 2020 menggunakan hak pilih untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dengan menerapkan protokol kesehatan. Ayo kita gunakan hak pilih kita, coblos Bupati dan Wakil Bupati pilihan kita. Jangan khawatir untuk hadir ke TPS, karena TPS yang kita dirikan di masing-masing tempat ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan standar yang ketat. Kita menyiapkan APD yang berkaitan dengan penanganan pencegahan COVID-19. Kita juga sudah menyiapkan sanitasi berupa alat cuci tangan, sabun, sanitizer, dan kemudian kita juga melakukan penyemprotan secara berkala di tiap-tiap TPS yang kita dirikan. Sehingga hal ini bisa menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pemilih. Jadi jangan khawatir untuk datang ke TPS. Mari kita sama-sama sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dengan menggunakan hak pilih kita pada hari Rabu 9 Desember 2020 dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 1 siang. Dan mari juga sama-sama kita menghindari yang namanya politik uang dan juga hindari politik identitas, khususnya penyebaran isu SARA,
supaya sama-sama kita merasa aman dan kondusif setelah pelaksanaan pemilihan berlangsung di Kabupaten Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, melihat puluhan hektar kawasan bekas tambang yang tandus dan tidak produktif, seorang pemuda Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat bernama Yal Yudian mereklamasi kembali lahan tersebut sehingga produktif untuk pertanian. Siapa sangka hamparan ladang jeruk yang diselingi dengan pepaya serta tanaman rumput gajah ini merupakan lahan bekas tambang emas yang berada di Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Adalah Yal Yudian, sosok di balik seluruh reklamasi lahan bekas tambang emas yang ada di kabupaten yang terkenal dengan sebutan Lansek Manih itu. Yal merasa prihatin akan dampak ekonomi yang ditimbulkan pasca penambangan emas brutal oleh oknum masyarakat sejak 2008 hingga 2016 pada lahan-lahan persawahan produktif yang dalam seketika merubah kondisi geografis Kabupaten Sijunjung yang hijau menjadi gersang, serta air sungai yang jernih menjadi keruh kecoklatan. Hal itulah yang akhirnya membuat Yal berpikir untuk memulihkan kembali lahan itu agar bisa produktif kembali seperti dahulunya. Dimulai dari sebuah lahan bekas tambang yang dipinjam Yal dari seorang warga pada tahun 2013, Yal yang dibantu ahli ilmu tanah dari Universitas Andalas Padang melakukan uji labor atas sampel tanah yang akan dipulihkannya. Mengetahui lahan yang akan digarapnya tidak tercemar mencuri, berdasarkan uji labor, membuat Yal optimis langkahnya tidak akan sia-sia. Bermodalkan uang pinjaman sebesar 30 juta rupiah dari koperasi tempatnya bekerja, Yal mulai menyewa sebuah mesin traktor untuk mengolah tanah tersebut. Tidak kurang 3 minggu lamanya, Yal harus berkutat mengolah tanah sebelum akhirnya layak ditanami jagung yang merupakan tanaman awal yang dicoba Yal di lahan bekas tambang tersebut. Kesabaran Yal mengolah lahan tersebut membuahkan hasil mengejutkan. Selain berhasil tumbuh, lahan pinjaman seluas 1 hektar tersebut saat panen mendapatkan keuntungan bersih 8 juta rupiah. Tidak hanya jagung, Yal bahkan mencoba menanam cabai pada lahan bekas tambang tersebut dengan hasil keuntungan mencapai 300 juta rupiah. Usaha Yal itu akhirnya mematahkan anggapan masyarakat serta membangun kepercayaan masyarakat bahwa tanah bekas tambang bisa produktif kembali. Ya, kadang-kadang sih satu prodi tanam itu ya dapat untung. Kadang ya 5 juta, 3 juta, padahal juga nggak ada. Pernah di sini, bagus tanaman saya, banjir. Nah, itu kan risiko, kita nggak tahu. Nah, pada prinsipnya saya bukan itu sebenarnya. Saya ingin coba aja masyarakat percaya nggak dengan saya. Nah, sekarang alhamdulillah kawan-kawan udah lihat di sini, daerah sini semuanya udah melakukan kegiatan-kegiatan positif setelah pasca tambang di lahannya setelah diolah dari tambang begitu. Dari pengalaman dan upaya Yal memulihkan lingkungan membuat Yal meraih banyak penghargaan, tidak hanya di tingkat provinsi tapi juga nasional. Salah satunya Kalpataru 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup pada September 2020. Saat ditemui di Padang Jumat pekan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Siti Aisyah mengungkapkan, di tahun 2020 ada 4 pelopor lingkungan yang memperoleh penghargaan Kalpataru di Sumbar, di mana keempatnya berasal dari Kabupaten Sijunjung, Solo, dan Pesisir Selatan. Ya beda-beda ya. Kalau Pak Yudian ini dia melakukan pemulihan area bekas tambang menjadi lahan produktif untuk pertanian. Kemudian kalau Pak Zulfawandi ini dia kategori pembina ya. Dia dengan kewenangannya sebagai wali nagari itu membuat beberapa peraturan pernah yang untuk pelestarian lingkungan.
Kemudian kalau kelompok pemuda Laskar ini dia penyelamatan pesisir juga Pak Busir seperti itu juga. Meski lahan yang dipulihkan Yal hanya berstatus pinjaman untuk dipulihkan, namun ia merasa puas karena cita-citanya untuk membumikan diri pada tanah kelahirannya telah terwujud lewat pemulihan lahan bekas tambang tersebut. Tidak kurang hingga akhir tahun 2020 ini, telah 70 hektar lahan bekas tambang yang dipulihkan Yal yang tersebar pada 7 kecamatan di Kabupaten Sijunjung dan telah memberikan manfaat kepada masyarakat. Langkahnya telah banyak diikuti tidak hanya oleh generasi muda di Kabupaten Sijunjung, namun juga mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia karena tertarik dengan upaya yang dilakukan Yal terhadap lingkungan. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.